Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rohana, NIM 22401104. Di sini saya akan menyampaikan ulang materi kelompok 7 sampai 12. Yang pertama ada kurban dan akikah. Definisi dan hukum berkurban. Udhiyah atau yang biasa dikenal dengan nama kurban merupakan ungkapan untuk sebuah binatang yang disembelih dari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban hukumnya sunnah muakkad bagi seorang muslim. Balik, berakal, merdeka, dan mampu untuk berkurban, di samping sebagai syiar agama. Waktu penyembelihan binatang kurban dimulai setelah terbitnya matahari tanggal 10 Zulhijjah. Kesunatan ketika menyembelih: 1. Membaca basmalah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menyembelih menghadap ke kiblat. Leher hewan yang disembelih juga dihadapkan ke kiblat. Yang keempat, mengumandangkan takbir. Dan yang terakhir, berdoa. Macam-macam binatang kurban. Binatang yang sah dijadikan kurban hanya ada 3, yakni unta. Unta yang dijadikan kurban harus berumur lebih dari 5 tahun. Yang kedua, sapi. Sapi yang akan dijadikan kurban harus berumur 2 tahun lebih. Dan yang terakhir ada kambing. Apabila berjenis domba, maka harus berumur 1 tahun lebih atau 6 bulan, namun gigi depannya sudah tanggal. Namun apabila berupa kambing Jawa, maka harus berumur 2 tahun lebih. Syarat binatang kurban: unta, sapi, dan kambing yang akan dijadikan kurban harus benar-benar sehat, yakni terbebas dari hal-hal yang dapat mengurangi kualitas daging. Adapun hal-hal yang dapat mengurangi kualitas daging adalah buta sebelah, pincang parah, sakit parah, dan sangat kurus. Akikah. Definisi dan hukum akikah. Akikah merupakan akar dari kata akoya, uku, yang berarti nama rambut seorang bayi yang baru dilahirkan. Sedangkan menurut istilah fuqaha, akikah merupakan sebuah ungkapan untuk binatang yang disembelih atas kelahiran seorang anak yang dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran. Waktu pelaksanaan akikah: hari saat kelahirannya termasuk dalam hitungan 7 hari tersebut. Kesunahan tetap berlaku walaupun bayi yang telah dilahirkan itu meninggal dunia sebelum hari ke-7. Ketentuan akikah: disunahkan menyembelih 2 ekor kambing sebagai akikah untuk anak laki-laki dan menyembelih 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Perbedaan akikah dengan kurban, yaitu yang pertama, tidak harus diserahkan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah, bahkan sunat diberikan dalam keadaan atau kondisi sudah dimasak. Yang kedua, menjadi milik orang yang menerima akikah meskipun ia berstatus kaya, sehingga boleh menjualnya atau mensedekahkan kembali. Dan yang terakhir, tidak mengenal batas waktu, berbeda dengan kurban. Yang kedua, materi kelompok 8, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pengertian zakat: zakat menurut bahasa artinya bersih, tambah, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahik menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang menafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Hukum zakat fitrah wajib bagi umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar, kecil, merdeka maupun hamba. Syarat wajib zakat fitrah yaitu beragama Islam, mempunyai kelebihan harta, dan tepat pada waktunya. Yang kedua ada zakat mal. Dalam bahasa Arab, mal berarti harta. Jadi, zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisab.
mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Syarat wajib zakat mal yaitu Islam, merdeka, telah mencapai nisab, lebih dari kebutuhan pokok, emas dan perak. Materi kelompok 9 ada tata cara mengurus jenazah. Mengurus jenazah merupakan kewajiban yang hukumnya fardu kifayah, yaitu apabila salah seorang di antara kita ada yang mengurus jenazah, maka yang lain tidak berdosa. Kewajiban mengurus jenazah tergantung pada jenazahnya itu sendiri. Yang pertama, jenazah orang muslim yang bukan syahid. Adapun kewajiban yang harus dilakukan kepadanya adalah memandikannya, mengafaninya, mensolatinya, dan memakamkannya. Yang kedua, ada muslim yang syahid di dunia. Syahid dunia adalah yakni orang yang mati dalam peperangan dengan niat mencari kehidupan dunia, atau syahid dunia akhirat yakni orang yang meninggal dalam peperangan dengan niat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mayatnya haram dimandikan dan disolati. Tata cara merawatnya yaitu pertama, menyempurnakan kafannya jika pakaian yang dipakainya tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Yang kedua, memakamkan jenazah muslim yang sedang ihram, melakukan haji dan belum tahallul. Jenazah yang satu ini tetap dimandikan, dikafani, disolati dan dimakamkan. Hanya saja ia dimandikan dengan tidak menggunakan wewangian. Begitu juga tidak dengan kapur barus ataupun sabun. Kemudian ia dikafani dengan pakaian ihramnya dan tidak ditutupi kepalanya, kecuali jika dia perempuan. Yang kedua, bayi yang terlahir sebelum 6 bulan atau sektu. Dalam kitab-kitab ulama dikenal 3 macam kondisi bayi, yakni pertama, lahir dalam keadaan hidup. Yang kedua, berbentuk manusia sempurna tetapi tidak tampak tanda-tanda kehidupan. Dan yang terakhir, belum berbentuk manusia sempurna. Yang ketiga, adapun bayi yang lahir pada usia 6 bulan lebih, baik terlahir dalam keadaan hidup ataupun mati, kewajiban perawatannya sama dengan orang dewasa. Dan yang keempat, orang kafir. Dalam hal ini, orang kafir dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada kafir zimmi, yaitu kafir mu'aman dan mu'ahad. Hukum mensolati jenazah kafir adalah haram. Adapun hal yang harus dilakukan pada mayit kafir zimmi adalah mengafani dan memakamkan. Dan yang kedua ada kafir harbi dan orang murtad. Pada dasarnya tidak ada kewajiban apapun atas perawatan keduanya. Hanya saja dibolehkan untuk mengafani dan memakamkannya. Tata cara memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah bagi orang muslim yang hidup adalah fardu kifayah. Yang wajib dimandikan adalah mayat muslim yang tidak mati syahid, yaitu orang yang mati karena dalam pertempuran fisabilillah melawan orang kafir. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Berikut adalah tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, letakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Pastikan orang yang memandikan jenazah memakai sarung tangan. Yang kedua, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, dan kaki serta rambutnya. Yang ketiga, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Kemudian siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Yang keempat, siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Yang kelima, membaca niat memandikan jenazah laki-laki atau perempuan. Yang keenam, setelah membaca niat, miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Setelah itu, siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki dan siram lagi dengan air kapur barus. Yang ketujuh, jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Yang delapan, jika keluar
dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Yang 9, bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Dan yang terakhir, selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Cara mengkafani jenazah. Setelah dimandikan, jenazah juga perlu dikafani. Dalam Islam, mengkafani jenazah tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Berikut tata cara memandikan jenazah laki-laki dan perempuan, juga cara mengkafaninya. Pertama, jenazah yang telah dimandikan diletakkan di atas kain penutup dalam keadaan tertutup auratnya. Kedua, untuk tali pengikat bisa diletakkan di bawah kain penutup sebelum jenazah diletakkan di atasnya. Dapat pula dipakai pada saat jenazah sudah ditutup. Yang ketiga, jenazah laki-laki ditutup dengan 3 lembar kain dengan baik dan rapi. Yang keempat, bagi jenazah wanita ditutup dengan 5 lembar kain, yaitu kain basahan, baju kurung, kerudung, dan 2 lembar kain penutup. Yang kelima, setelah selesai ditutup dengan kain, lalu diikat dengan tali yang sudah disiapkan dengan simpul di sebelah kiri. Yang keenam, memberikan wangi-wangian seperti parfum, kapur barus, atau yang lainnya, kecuali bagi jenazah yang sedang berihram. Dan yang terakhir, tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan memandikan jenazah diantaranya adalah tidak ada perintah yang jelas tentang mewudukan mayat sebelum memandikannya. Yang ada adalah dalam memandikan mayat hendaknya mendahulukan bagian yang kanan dan anggota-anggotanya wudu. Dan yang B, dalam keadaan tertentu mayat dapat ditayamumkan seperti bila tidak ada air, bila jasadnya akan rusak apabila terkena air, dan bila mayat perempuan tidak mempunyai suami dan tidak ada perempuan lain di sekitarnya. Yang ketiga atau C, jika keluar najis dari tubuh mayat setelah dimandikan, maka najis itu harus dibersihkan dengan mencucinya dan tidak perlu diulang memandikannya. Dan jika sudah dikafani, maka tidak perlu diulang memandikannya, dan jika sudah dikafani maka tidak perlu dibongkar lagi kafannya untuk dibersihkan. Yang D, orang yang selesai memandikan mayit dianjurkan untuk mandi. Dan yang terakhir, orang yang memandikan mayit janganlah membuka rahasia mayit yang merugikan. Keutamaan mengurus jenazah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menyolatkannya, maka baginya pahala 1 qirot. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya, maka baginya pahala 2 qirot. Hadis riwayat Al-Bukhari 1240. Tata cara mensolatkan jenazah laki-laki dan perempuan sesuai syariat Islam. Yang pertama, berwudu. Berwudu adalah salah satu syarat sah sholat. Tidak terkecuali sholat jenazah. Berwudu dilakukan untuk bersuci dari hadas sebelum melakukan sholat. Yang kedua, berdiri untuk yang mampu. Yang ketiga, membaca niat. Niat sholat jenazah untuk jenazah laki-laki, yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbirati fardhu kifayati ma'mumalillahi ta'ala. Dan niat sholat jenazah untuk jenazah perempuan, yaitu usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbirati fardhu kifayati ma'mumalillahi ta'ala. Yang keempat, takbir sebanyak 4 kali termasuk takbiratul ihram. Yang kelima, membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Yang keenam, membaca sholawat Nabi setelah takbir kedua. Yang ketujuh, mendoakan mayit setelah takbir ketiga. 8, membaca doa berikut setelah takbir keempat. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Yang kesembilan, salam setelah takbir keempat. Dan ke-10, setelah melaksanakan sholat jenazah dianjurkan untuk membaca tahlil berikut. La ilaha illallahu afi ba'da qudrati,
La ilaha illallahu baqi ba'da fanai khalqihi. La ilaha illallah kullu syai'in khaliqun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi yurja'un. Untuk materi kelompok 10 yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib adalah terjemahan dari bahasa Arab saum dan siam yang secara bahasa berarti imsak atau menahan diri dari sesuatu. Secara umum, ulama sepakat mengatakan bahwa puasa menurut bahasa hanya berarti menahan dari sesuatu. Menahan dari sesuatu tersebut mencakup menahan diri dari makan, minum, dan menahan dari jima dari waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Macam-macam puasa wajib. Yang pertama ada puasa Ramadan, yang kedua puasa kifarat, yang ketiga puasa nazar, dan yang keempat puasa qadha. Syarat wajib puasa yaitu Islam, balik, berakal sehat, dan mampu. Syarat sah puasa: niat, beragama Islam, suci dari haid dan nifas. Rukun puasa yaitu niat dan imsak. Hal yang membatalkan puasa: yang pertama, memasukkan sesuatu ke lubang tubuh dengan sengaja. Yang kedua, mengalami haid atau nifas. Yang ketiga, hilang akal. Keempat, berhubungan badan. Yang kelima, muntah dengan sengaja. Yang keenam, keluar air mani. Yang ketujuh, murtad. Dan yang terakhir, memasukkan obat ke dalam bubul dan dubur. Fadilah puasa wajib yaitu dijauhi dari neraka. Puasa memberi syafaat, diampuni dosanya, masuk surga, dan penyebab doa terkabul. Yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang tidak wajib dilakukan oleh umat Islam. Jika orang Islam melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Sedangkan jika dia tidak melakukannya, maka dia tidak mendapatkan dosa. Macam-macam puasa sunnah yaitu ada puasa Syawal, puasa hari Arafah, puasa Asyura, puasa bulan Sya'ban, puasa hari Senin dan Kamis, puasa pada pertengahan bulan Komariah, dan puasa Daud. Syarat wajib puasa: berakal, balik, kuat berpuasa. Syarat sah puasa: Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas. Rukun puasa: niat, menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Perkara yang membatalkan puasa sunnah di sini sama dengan perkara yang membatalkan puasa wajib. Hikmah puasa: yang pertama, tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, didikan kepercayaan. Yang ketiga, didikan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin. Dan yang terakhir, guna menjaga kesehatan. Untuk materi yang ke-11 yaitu ibadah haji. Haji dalam ensiklopedia hukum Islam secara etimologis berarti tujuan, maksud, dan menjaga. Sedangkan secara terminologis adalah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik yang telah ditetapkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Secara bahasa, haji berarti al-qasd adalah pergi mengunjungi tempat yang diagungkan. Sedangkan secara istilah, haji bermaksud mendatangi Baitullah untuk amal ibadah tertentu yang dilakukan pada waktu dan cara tertentu. Ulama fikih mendefinisikan haji dengan menyengaja mendatangi Ka'bah untuk menunaikan amalan-amalan tertentu. Syarat haji yaitu Islam, berakal, balik, mampu, dan merdeka. Rukun haji: ihram, wukuf di Arafah, tawaf, ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Wajib haji: berihram di miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jumrah, dan tawaf wada. Rangkaian pelaksanaan ibadah haji: yang pertama, haji tamattu, melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu dan setelah itu baru melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, haji ifrad, kebalikan dari haji tamattu, yaitu dengan mengerjakan haji terlebih dahulu lalu mengerjakan umroh.
dan haji qiron, pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh bersama-sama. Hukum ibadah haji. Haji memiliki ragam hukum syar'i tergantung kondisi orang per orang. Hukum haji terkadang menjadi fardu ain, fardu kifayah, dan ada kalanya sukarela atau tatawu. Tetapi yang pasti haji hanya wajib seumur hidup sekali bagi yang mampu dan memenuhi syarat yang diatur dalam hukum fikih. Hikmah dan keutamaan ibadah haji: menyempurnakan keislaman, menghapus dosa, melipat gandakan pahala, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh maghfirah dan ampunan dari dosa dan noda, terkabulnya doa dan permohonan, memperoleh kesuksesan hidup dan balasan surga, mempersaudarakan umat Islam. Dan yang terakhir, kelompok 12 dengan materi umroh. Pengertian umroh dalam terminologi ilmu fikih adalah bepergian menuju ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah umroh, yakni tawaf dan sa'i, atau dengan kata lain datang ke Baitullah untuk melaksanakan umroh dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam definisi ibadah umroh ada 4 unsur penting, yaitu berpergian, Baitullah, rukun umroh atau serangkaian ibadah umroh, dan syarat umroh. Syarat umroh yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga merdeka, dan yang keempat mampu, dan yang terakhir bagi yang perempuan harus ada mahramnya. Rukun umroh yang pertama ihram dan berniat memulai umroh, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima tertib. Perkara yang membatalkan umroh: yang pertama, bagi setiap laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang ada jahitannya dan tidak boleh menutup kepala. Yang kedua, bagi wanita tidak boleh menutup wajah dan 2 telapak tangannya. Yang ketiga, memakai wangi-wangian dan minyak rambut bagi wanita. Yang keempat, mencaci maki atau mengucapkan kata-kata kotor. Dan yang terakhir, bersetubuh walau sudah sah. Tata cara umroh: yang pertama, ihram dari miqat. Yang kedua, jika telah sampai di Masjidil Haram, dahulukanlah kaki kanan dan ucapkan doa. Yang ketiga, mulailah melakukan tawaf dari Hajar Aswad. Yang keempat, jika selesai dari putaran ke-7 saat mendekati Hajar Aswad, menutup pundak yang kanan, kemudian pergi menuju makom Ibrahim. Yang kelima, pergi ke Zamzam dan meminum airnya. Dan yang terakhir, pergi menuju Sofa. Keutamaan umroh: yang pertama, menghapus dosa. Yang kedua, perantara berjihad. Yang ketiga, doanya akan dikabulkan. Yang keempat, wafat ketika menjalankan ibadah umroh dicatat pahalanya hingga hari kiamat. Yang kelima, dijanjikan surga. Yang terakhir, menghilangkan kefakiran. Hikmah umroh: diganjar surga, menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, menghapus dosa, mendapat pahala yang besar, dan menguatkan iman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.